Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari grup 3 kelas ATDA ingin memaparkan hasil laporan Production Operation Analysis. Kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya Muhammad Aji Pangestu. Kemudian ada Mas Rahmat Fauzan. Saya Rahmat Fauzan Prasetyo, NIM 260234122. Selanjutnya ada Mas Rizky Gilang. Mohon izin saya Rizky Gilang Ramadhan Nasution dengan NIM 26021749495. Kemudian ada Irza Aulia Fitriani. Saya Irza Aulia Fitriani dengan NIM 260023418800. Kemudian yang terakhir ada Sarafina Yusria. Perkenalkan, saya Sarafina Yusriah, NIM 26023409956. Di sini saya akan memaparkan pada modul 1 tentang forecasting. Forecasting adalah proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan dengan menganalisis data historis dan tren yang sedang berlangsung. Manfaat dari forecasting adalah yang pertama untuk merencanakan strategi jangka panjang, yang kedua membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara efektif, yang ketiga memungkinkan perusahaan mengurangi ketidakpastian dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan resiko, yang keempat adalah menghindari overproduction atau underproduction. Tujuan dari menghitung forecasting ini adalah menggunakan berbagai metode forecasting untuk meramalkan jumlah penjualan greenback dan yellowback pada La Familia Company, menganalisis tingkat keakuratan dari setiap metode forecasting yang digunakan untuk meramalkan penjualan greenback dan yellowback pada La Familia Company, kemudian menentukan dan menganalisis metode forecasting dengan akurasi paling tinggi dalam meramalkan penjualan greenback dan yellowback pada La Familia Company. Ini adalah ada hasil data forecasting dengan metode TSD. Terdapat forecasting dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Hasil dari analisa praktikum forecasting yang pertama adalah pada metode time series decomposition dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan adalah untuk MAPE sebesar 2,69. Kemudian untuk hasil MAD adalah 1818,5 dan untuk hasil MSI pada tim series decomposition adalah 5 juta sekian. Pada metode moving average 2 dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan untuk MAPE sebesar 1617,9, kemudian untuk hasil MAD adalah 1453,9 dan untuk hasil MSE pada moving average 2 adalah 2.100.500 sekian. Kemudian pada metode Holtz dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan adalah untuk MAPE sebesar 3,8 sekian, kemudian untuk hasil MAD adalah 2.900,8 dan untuk hasil MSE pada Holtz adalah 4 juta sekian, dan pada metode Winters dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan adalah untuk MAPE sebesar 2,57, kemudian hasil untuk MAD adalah 1.857,7 dan untuk hasil MSE pada Winters adalah 5.500 sekian. Lalu yang kedua adalah modul 2 mengenai aggregate planning. Aggregate planning adalah pendekatan perencanaan produksi jangka menengah yang mempertimbangkan permintaan dan kapasitas produksi dalam periode tertentu. Tujuan dari menghitung aggregate planning adalah yang pertama merencanakan produksi greenback dan yellowback pada La Familia Company selama 1 tahun ke depan, kemudian menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap metode aggregate planning dalam perencanaan produksi greenback dan yellowback pada La Familia Company. Kemudian yang ketiga, menentukan metode terbaik dalam melakukan aggregate planning berdasarkan total cost pada setiap metode yang digunakan. Metode aggregate planning terdapat
empat macam. Yang pertama, constant work plan. Metode ini menjaga jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi tetap konstan sepanjang periode perencanaan. Kemudian yang kedua ada zero inventory plan. Metode ini menyesuaikan produksi dengan permintaan setiap periode sehingga tidak ada persediaan barang jadi. Kemudian ada overtime dan subkontrak. Metode ini menggunakan tenaga kerja lembur atau outsourcing ke pihak ketiga untuk memenuhi lonjakan permintaan tanpa harus meningkatkan tenaga kerja tetap. Kemudian ada overtime back order. Metode ini mengandalkan lembur untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi dan menggunakan back order jika produksi tidak mencukupi dalam waktu tertentu. Hasil dari analisis praktikum ini adalah pada case ini total cost termurah pada zero inventory plan dan constant work plan karena dapat menyesuaikan permintaan dengan jumlah pekerja. Cumulative production yang dihasilkan oleh metode zero inventory plan dan constant workforce plan tidak akan jauh berbeda dengan demand dikarenakan ada fluktuasi dari pekerja terhadap demand setiap bulannya, sehingga ending inventory yang dihasilkan pun selalu mengalami kenaikan atau penurunan yang tidak berbeda jauh. Selanjutnya modul 3 dan 4 akan dibawakan oleh Kak Irza. Silakan Kak. Selanjutnya itu ada modul mengenai assembly proses dan master production schedule. Assembly dapat dilakukan dengan memvisualisasikan urutan langkah-langkah perakitan secara grafis. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan urutan assembly yang benar dari green bike dan yellow bike pada La Familia Company. Yang kedua, menentukan product structure dalam proses assembly green bike dan yellow bike pada La Familia Company. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi material yang digunakan dalam proses assembly green bike dan yellow bike pada Familia Company. Untuk pengolahan datanya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada assembly chart, product structure, dan bill of material. Untuk assembly chart itu digunakan visualisasi urutan langkah-langkah perakitan secara grafis. Untuk product structure itu menggambarkan hubungan antara komponen-komponen mulai dari bagian dasar hingga perakitan akhir. Pada bill of material itu menyediakan daftar rinci semua komponen, bagian, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sepeda anak-anak. Hasil analisis assembly chart itu yang pertama untuk dapat merakit sepeda anak-anak dengan menggabungkan grip dan brake menjadi satu bagian yang disebut dengan sub assembly 1 atau SSA 1. Dan untuk membuat sub assembly 2 itu dapat menggabungkan body dan saddle, dan untuk membuat sub assembly 3 itu dapat menggabungkan antara pedal dan chainstays, dan untuk membuat sub assembly 4 itu dapat menggabungkan rim dan spoke, begitu pula seterusnya. Untuk hasil analisis product structure itu terdapat 7 level, yaitu level pertama, level 0 terdapat assembly 4, dan level 1 terdapat penggabungan dari assembly 3 dan sub assembly 3. Kemudian level 2 terdapat penggabungan assembly 2 dan komponen hub, dan juga penggabungan sub assembly 4 dan komponen tire. Level 3 terdapat penggabungan assembly 1 dan sub assembly 2, serta penggabungan spokes dan rim. Selanjutnya, level 4 terdapat penggabungan sub-assembly 1 dan sub-assembly 2, dan juga penggabungan sub-assembly 3 dan komponen wheels. Level 5 terdapat penggabungan sub-assembly 1 dan komponen basket, penggabungan komponen saddle dan body, serta penggabungan komponen chainstays dan pedals. Lalu yang terakhir yaitu level 6 terdapat penggabungan brake dan grip. Untuk hasil analisis bill of material, pada bill of material ini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa daftar lengkap yang mencakup semua komponen
ban dan bahan yang dibutuhkan untuk merakit produk. Pada komponen ini dilengkapi dengan nomor, deskripsi, kode, dan jumlah yang diperlukan, serta satuan yang digunakan, seperti yang terlihat pada tabel di PPT ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, kali ini akan saya lanjutkan terkait modul 5, yaitu Material Requirement Planning atau MRP. MRP atau Material Requirement Planning itu adalah metode untuk merencanakan pengadaan komponen-komponen penyusun suatu barang yang nantinya akan dirakit untuk memproduksi suatu produk jadi atau finish product. Nah, tujuan dari MRP sendiri itu ada 3. Yang pertama, menganalisa penerapan MRP pada La Familia Company. Kemudian yang kedua, menentukan kuantitas pesanan yang dihitung dalam sistem MRP pada La Familia Company dan menganalisa hubungan antara Master Production Scheduling atau MPS dan Material Requirement Planning atau MRP pada La Familia Company. Kemudian untuk analisis praktikum pada modul MRP sendiri, yang pertama, MRP itu diterapkan di La Familia Company untuk memenuhi kebutuhan produksi dari Yellow Bag selama 12 bulan dari Januari hingga Desember 2022, yang tujuannya untuk memastikan ketersediaan komponen sesuai dengan jadwal produksi, mengurangi lead time, serta mengoptimalkan penggunaan inventaris. Kemudian yang kedua, berdasarkan tabel MRP yang ada dari setiap komponen sepeda, yaitu kebutuhan material dihitung menggunakan formula seperti gross requirement yang mengacu pada kebutuhan keseluruhan material di setiap periode. Net requirement dengan mengetahui jumlah material yang dibutuhkan setelah mempertimbangkan inventaris awal atau on hand dan safety stock. Plan order receipt dan release yang merujuk pada jadwal pemesanan material. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan komponen yang beragam dan memiliki lead time yang berbeda, La Familia Company membuat Material Requirement Planning yang bertujuan untuk merencanakan dan menetapkan jumlah komponen yang dibutuhkan serta kapan mereka dibutuhkan sesuai dengan MPS atau Master Production Schedule selama proses assembling dari produk Yellow Bag itu sendiri. Jadi dengan membuat MRP yang tepat, nantinya bisa membantu untuk mencegah keterlambatan produksi, mengurangi lead time dalam proses produksi juga. Selain itu juga bisa membantu untuk koordinasi antara setiap unit kerja dengan efektif, sehingga nantinya juga akan meningkatkan efisiensi operasional di setiap unit kerja perusahaan. Kemudian selanjutnya modul 6 yaitu lot sizing. Lot sizing sendiri adalah proses menentukan jumlah unit yang harus diproduksi dalam satu batch untuk memenuhi permintaan dengan biaya yang optimal. Tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan fungsi lot sizing dalam menentukan jumlah optimal produk yang harus diproduksi di La Familia Company. Kemudian yang kedua adalah memahami metode lot sizing. Dan yang ketiga adalah membandingkan dari metode yang digunakan, yaitu ada teknik lot sizing, the silver mill heuristic, part period balancing, Wagner-Wittin method, dan list unit cost. Selanjutnya, untuk metode lot sizing ini ada 4. Yang pertama, silver mill heuristic, di mana meminimalkan rata-rata biaya per unit waktu untuk setiap periode dengan penerapan cepat dan sederhana. Kemudian yang kedua adalah PPB atau part period balancing, di mana metode ini sangat fleksibel karena mempertimbangkan keseimbangan antara total biaya setup dan penyimpanan untuk seluruh periode. Yang ketiga adalah Wagner-Wittin, di mana metode ini memiliki perhitungan yang kompleks karena menggunakan algoritma dinamis untuk menghasilkan solusi optimal dengan menyeimbangkan biaya setup dan penyimpanan. Dan yang terakhir adalah LUC atau List Unit Cost, di mana fokus pada meminimalkan biaya per unit barang dengan mempertimbangkan biaya setup dan penyimpanan. Berikut adalah tabel terkait data hasil dari praktikum lot sizing. Dan untuk kesimpulan dari lot sizing sendiri adalah proses untuk menentukan jumlah optimal produk yang diproduksi atau dipesan untuk mengelola biaya secara efisien sambil memenuhi permintaan dan menjaga keseimbangan stok. Dan untuk total biaya dalam lot sizing itu ditentukan oleh kombinasi biaya setup dan biaya penyimpanan dengan metode yang berbeda yang mempengaruhi alokasi produksi setiap periode. Nah, berdasarkan kasus Yellow Bag di La Familia Company, metode Wagner-Wittin itu terbukti paling efisien dalam mengoptimalkan biaya. Dan setiap metode yang lain, seperti silver mill heuristic,
serta yang lainnya memiliki keunggulan dan keterbatasan, di mana silver mill heuristic ini cocok untuk kondisi yang stabil, namun kurang efektif untuk produk kompleks atau permintaan fluktuatif. Kemudian untuk Werner-Wittin, kelebihannya unggul dalam kondisi permintaan yang bervariasi karena memang mengutamakan produksi yang lebih kecil dan sering untuk menekan biaya total. Lalu yang ketiga, least unit cost, itu juga lebih efektif saat biaya penyimpanan itu rendah dibandingkan biaya setup dan permintaan stabil. Dan yang terakhir adalah PPB atau part period balancing, di mana mengurangi frekuensi setup dan cocok untuk persediaan dalam jumlah besar, namun kurang optimal apabila permintaan itu sangat fluktuatif atau kompleks. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Rahmat. Baik, selanjutnya yaitu di modul 7 yaitu Kanban. Kanban adalah sistem manajemen persediaan dan produksi yang berfokus mengoptimalkan produksi dengan sistem kartu sinyal untuk koordinasi dan pengendalian proses. Tujuan dari praktikum Kanban ini adalah menghitung jumlah produk yang harus dipesan dan diproduksi untuk meminimalkan biaya. Kemudian menghitung kartu Kanban yang dibutuhkan untuk proses tersebut dan menghitung persediaan maksimal terkait praktik Kanban. Data hasil praktikum Kanban. Dapat dilihat bahwa untuk setiap proses ini lead time-nya adalah dengan menjumlahkan process time, delay time, dan move time. Kemudian terdapat ekspektasi lead time, yaitu waktu estimasi yang dibutuhkan dalam suatu proses. Jika dilihat dari tabel ini, ekspektasi lead time terdapat beberapa proses pembuatan dan perakitan yang melebihi ekspektasi lead time. Kemudian untuk dari total demand dapat dilihat bahwa hasil total demand itu merupakan berjumlah rata-rata yaitu 6,67 dan per jam. Dan untuk safety stock sendiri yaitu dengan rata-rata 4 unit. Kemudian dapat dilihat bahwa untuk unit per Kanban card memiliki total jumlah 856 dan maksimum inventory yaitu berjumlah 242. Next. Untuk modul 8 yaitu Operation Scheduling. Operation Scheduling atau penjadwalan operasi adalah proses merencanakan dan mengatur urutan serta waktu untuk menjalankan tugas-tugas produksi atau layanan dalam suatu sistem atau organisasi. Tujuan dari Operation Scheduling adalah yaitu untuk menghitung jadwal mesin sesuai kebutuhan produksi dan untuk menghitung dan membuat penjadwalan karyawan sesuai kebutuhan produksi. Data hasil praktikum Operation Scheduling. Hasil Operation Scheduling menggunakan metode Campbell, Dudek, and Smith algorithm. Dapat dilihat bahwa data jobs yaitu ada brake pads, kaliper mount bolts, rotor, dan hydraulic hose seperti di PPT. Untuk step pertama yaitu dengan menggunakan mesin lathe dan mesin CNC sehingga dapat diperoleh optimal solution di penggunaan job pertama, ketiga, kelima, keempat, dan kedua. Untuk step pertama ini total waktu yang dibutuhkan adalah 38 menit. Kemudian untuk step kedua yaitu dengan menggunakan mesin 1 ditambah mesin 2 dan mesin 3 ditambah mesin 4. Lalu dapat diperoleh bahwa optimal solutionnya yaitu pada job 3, kemudian 5, kemudian 1, kemudian 4, dan kemudian 2. Dan waktu yang dibutuhkan untuk step kedua ini adalah 38 menit. Kemudian untuk step ketiga yaitu dengan menjumlahkan mesin pertama, mesin kedua, dan mesin ketiga, dan mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. Kemudian dapat diperoleh bahwa optimal solutionnya yaitu di job 3, 5, 1, 2, dan 4. Dan total waktu yang dibutuhkan adalah 42 menit. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa
untuk urutan job yaitu sesuai dengan step 1 dan step 2 karena memiliki waktu yang lebih singkat. Kemudian eh, data hasil praktikum operation scheduling dengan menggunakan Tibrewala, Philip, and Brownie algorithm. Dapat dilihat bahwa data operator schedule dengan metode ini, total worker dapat dicari dengan menggunakan pekerja yang dibutuhkan dari setiap minggu. Sehingga ada total worker yaitu 85 untuk 5 hari kerja dan off 2 hari. Sehingga total pekerja adalah 17. Kemudian kita dapat membuat data seperti berikut hingga 17 operator. Next. Ini adalah hasil akhir penjadwalan operator yang ke-17. Untuk hasil akhir ini dapat kita lihat dari remain yang nilainya sudah min 1 dan 0. Kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh Mas Rizky. Baik, siap. Mohon izin untuk membacakan kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan yang pertama berdasarkan hasil praktikum pada La Familia Company. Mohon izin ulangi. Berdasarkan analisis dan implementasi berbagai teknik production dan operation analisis pada La Familia Company dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Metode Winters terbukti memiliki tingkat akurasi tertinggi, yaitu MAPE besar 2,57 dalam meramalkan permintaan green bike dan yellow bike, dengan kemampuan menangkap pola musiman dan tren penjualan. Kemudian yang kedua, pendekatan Zero Inventory Plan atau ZIP dan Economic Order Quantity atau EOQ menunjukkan potensi optimalisasi planning dengan mengembangkan biaya penyimpanan dan pemesanan. Kemudian yang ketiga, penyusunan bill of material ataupun yang terstruktur memberikan gambaran yang mengenai memfasilitasi perencanaan kebutuhan material yang lebih akurat. Yang keempat, memungkinkan penentuan kuantitas pesanan yang optimal berdasarkan Master Production Schedule atau MPS. Memastikan ketersediaan material yang tepat waktu untuk memenuhi permintaan produksi. Kemudian yang kelima, evaluasi metode lot sizing, yang dimana silver mill heuristic, kemudian part period balancing, corner within, dan list unit cost memberikan wawasan tentang strategi pemesanan yang efisien, mempertimbangkan trade-off antara biaya setup dan penyimpanan. Kemudian yang ke mohon izin melanjutkan untuk yang keenam, implementasi sistem Kanban dan penjadwalan produksi yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi pemborosan, memastikan kelancaran proses produksi. Kemudian yang terakhir, penerapan dari teknik-teknik production dan operation analysis memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan kemampuan respon terhadap permintaan pasar di La Familia Company. Mohon izin untuk lanjut. Kemudian untuk saran, saya akan sampaikan berdasarkan hasil analisis yang diidentifikasi potensi perbaikan. Berikut adalah beberapa saran yang direkomendasikan untuk La Familia Company.
Yang pertama, melakukan evaluasi berkala terhadap sistem produksi dan persediaan yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan serta memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap relevan dengan dinamika permintaan pasar. Yang kedua, selalu melakukan evaluasi terhadap metode peramalan yang digunakan dengan mempertimbangkan perubahan pola permintaan di masa depan. Misalnya dengan mengintegrasikan data real time untuk meningkatkan akurasi prediksi. Kemudian yang ketiga, implementasi sistem just in time atau JIT dapat menjadi pilihan untuk mengurangi biaya penyimpanan lebih lanjut dengan memastikan bahan baku tersedia hanya saat dibutuhkan dalam proses produksi. Kemudian yang terakhir, membuat jadwal produksi yang mempertimbangkan fluktuasi permintaan dengan kapasitas produksi dengan menggunakan software penjadwalan produksi untuk optimasi alokasi sumber daya. Baik, sekian dari saya. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan maupun kesalahan dalam melaksanakan praktikum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.